Nah, tadi kan kita udah bahas resiko mahasiswa menjadi aktivis. Kemudian selanjutnya itu mengapa sih mahasiswa itu perlu belajar mengambil resiko? Nah, ini pertanyaan cerdas ini. Jadi gini, Pierre Bourdieu itu dia menulis satu buku Distinction, tetapi ada teori lain dia menyebutnya dengan teori habitus ya. Rumus generatif dari teori habitus itu begini, Mbak Ram. Habitus kali modal plus ranah sama dengan praktek sosial. Bayangkan kalau misalnya pada saat mahasiswa itu ya, kita terbiasa tidak mampu mengambil resiko nih Mbak Rahma ya, maka kita akan merasa bahwa mengambil jalan pintas itu tadi itu menjadi satu modal, menjadi satu hal yang sangat berharga, sangat penting. Ya begitulah kalau misal Mbak Rahma misalnya, kita sebagai masyarakat Indonesia dari dulu berpikir bahwa korupsi ini sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan. Sementara pelaku-pelaku korupsi ketika kita tengok di beranda-beranda media massa atau media sosial, itu kok kayaknya dulu mereka ini adalah aktivis-aktivis kampus juga, kan gitu ya, kamar-kamar. Itu karena habitus dia tidak pernah belajar untuk mengambil resiko, sehingga dia merasa bahwa modal yang ia punya itu ya modal untuk nipu orang lain aja, misalnya begitu ya, untuk memanipulasi dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, plus ranah itu adalah dengan pengkondisian habitus sebagai aktivis mahasiswa tadi, misalnya dia belajar di kampus, di kelas, tapi dia juga beraktivitas di organisasi, itu akan semakin mematangkan dia menghadapi berbagai masalah. Tuh. Dia akan mampu untuk mencarikan solusi terhadap masalah-masalah yang ia temukan di lapangan ketika dia sudah tidak menjadi mahasiswa lagi. Jadi seperti itu. Dan yang paling penting adalah ketika dia seorang aktivis kampus adalah mereka tidak pernah gagal untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, kalau misalnya aktivis kampus lelah dengan proses belajar itu tadi, ya bisa dipastikan itu akan menjadi modalnya, dan ketika dia berhadapan dengan ranah yang tidak sehat, maka modal itu yang menjadi alasan dia untuk bersikap kontraproduktif dengan sikap dia sebagai aktivis mahasiswa di masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk korelasinya di masa depan itu seperti apa? Saya optimis ya Pak, kalau mahasiswa yang sudah belajar mengambil resiko tadi, ya, ia mengorbankan waktunya, waktu tidurnya jauh lebih banyak ketimbang orang yang tidak menjadi aktivis kampus, ya, karena dia harus memperkuat dua sayapnya tadi ya, sayap belajar, sayap dia sebagai mahasiswa yang belajar, kemudian sayap dia sebagai organisatoris yang berorganisasi, kan begitu. Maka saya yakin itu akan membuat dia menjadi sukses. Ingat, sukses itu bukan karena kita pintar atau bukan karena kita pandai ya, lebih enak begitu ya, tapi karena kita pandai-pandai. Sukses itu karena karakter. Ini seperti itu. Kalau karakter sebagai aktivis mahasiswa ini kita jaga, kita rawat, saya yakin di masa depan dia adalah aktivis yang sukses, yang sudah punya modal untuk sukses di masa depan. Terima kasih Pak.